Kalian pernah nggak sih, kalian nonton TV atau buka sosial media lah, terus kalian dapet tuh headline berita tentang ekonomi. Dikatakan bahwa ekonomi Indonesia itu aman, inflasi terkendali. Dari situ kalian, ekonomi terkendali, inflasinya aman. Berarti ya udahlah, kamu belanja, tapi harga di warung mulai dari minyak, beras, telur, cabai dan lain sebagainya masih bikin kamu keringet dingin. Karena harganya masih mahal. Nah, dari situ aku mulai mikir nih, sebenarnya data inflasi itu ditunjukkan untuk siapa, men? Apakah untuk masyarakat yang memberitahu bahwa harganya tuh murah, terkendali, atau cuman buat laporan agar terlihat bagus aja ke atasan? Bahkan yang kadang lucu ya, di berita atau di media sosial itu dinyatakan bahwa inflasi itu terkendali cuma 2 atau 3% doang, tapi kenyataannya harga harga yang dijual di pasar, di supermarket, di tempat belanja lah, itu harganya udah mahal banget, men. 2 sampai 3% itu sebenarnya tuh per tahun, per bulan, atau per hari kenaikan harganya. Hari ini aku pengen ngajak ngobrol kamu tentang kenapa sih pemerintah itu terlalu fokus sama angka-angka doang, sementara kita rakyat biasa itu fokusnya ke dompet kita, men. Dan kenapa komunikasi antara makroekonomi dan juga realita lapangan itu kayak jurang yang dimana kalau komunikasi itu nggak benar atau bahkan sampai terputus, itu bisa masalah besar untuk rakyat maupun pemerintahan. Kenapa? Karena kalau rakyatnya selama-lama ditekan, akhirnya meledak. Dan pemerintah yang taunya cuma laporan dan, "Oh bagus ya di bawah berarti aman-aman aja ya." Ternyata bawahnya nggak sesuai realita, yang laporan cuma pengen nyari citra bagusnya doang ke atasan, ya itu tadi. Tiba-tiba pemerintah atas nggak tahu kenapa kok rakyatnya protes, kok rakyatnya demo, toh laporannya lo aman. Oke, kita coba masuk ke dunia indikator, men. Pemerintah itu biasanya menilai kinerja ekonominya dari 3 faktor utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca perdagangan. Misalnya inflasi, pada tahun 2024 lalu, data dari BPS menyatakan bahwa inflasi di Indonesia itu terkendali cuman sekitar 3% doang. Secara teori, ini tuh angka yang bagus, men, karena Bank Indonesia dari kita itu udah memprediksi bahwa angka inflasi sekitar 2,5 sampai 4,5%. Nah, data dari BPS ini menunjukkan 3%, berarti kan tingkat inflasinya itu keren banget, bagus tuh. Masalahnya, buat yang di bawah, buat rakyat kecil, angka 3% itu nggak semata-mata harga cabai naik 3%. Bisa jadi harga cabai di pasar itu naiknya sampai 50%, men, tapi harga-harga yang lain mulai agak turun. Jadi mungkin itulah nilai rata-rata yang diambil, makanya inflasinya dinyatakan turun. Analoginya gini deh, misalnya kamu sakit nih, terus kamu berobat, dokter bilang bahwa tenang, suhumu normal, cuman di angka 35 sampai 37 derajat doang. Tapi yang kamu rasain itu perutmu mual, mau muntah, kepalamu pusing. Rasanya kamu tuh tetap sakit, padahal indikator suhu kamu itu normal, men. Nah, itu hal yang sering terjadi sama ekonomi di negara kita. Angkanya sehat, menurut laporan ya, angkanya sehat, bagus. Tapi kenyataannya di lapangan itu nggak sebagus angka-angka itu. Dan kalau inflasi rendah dan bikin rakyat Indonesia ini benar-benar senang, harusnya banyak dari kita nggak susah dong. Hari ini mau makan apa, besok mau makan apa. Karena dengan gaji yang rata-rata aja, harganya murah pun aman-aman aja kan. Kita bisa belanja di mall, kita bisa liburan tiap weekend. Tapi kenyataannya banyak kok orang di luar sana masih mikir-mikir, jangankan buat liburan weekend, buat makan, buat beli daging, buat beli ayam 1 kilo itu masih mikir-mikir, men. Duitnya cukup nggak ya buat bensin? Duitnya cukup nggak ya buat bayar listrik? Harga listrik sama tapi yang didapat makin kurang, harga bensin mulai naik, biaya sekolah jadi makin mahal sekarang. Jadi indikator itu emang penting, men, buat tahu laporannya kan. Tapi kenyataan di lapangan juga harus diperhatiin. Makanya walaupun atasnya bagus, kalau bawah-bawahnya nggak bagus, laporan ke atasnya juga sama aja. Sama kayak yang di bawah. Sekarang coba kita bandingin deh.
Di satu sisi ada data dari BPS yang dimana menyatakan bahwa daya beli itu dianggap stabil dan konsumsi rumah tangga itu menyumbang 50% PDB. Tapi di sisi lain ada suara dari lapangan, men. UMKM itu mengeluh omset mereka menurun. Pedagang pasar itu bilang bahwa pembeli sekarang makin sedikit. Orang kelas menengah ke bawah itu cerita bahwa uang gajian mereka itu bahkan belum dapat setengah atau baru gajian itu udah hilang gitu aja, men. Entah buat membayar hutang, buat nggak tahu lah buat apa. Aku tuh pernah baca artikel yang nggak sengaja lewat ya. Di situ dinyatakan bahwa lebih dari 60% keadaan ekonomi rakyat atau keluarga di Indonesia itu ngerasa stagnan atau bahkan lebih menurun daripada tahun sebelumnya. Nah, ini kan jauh banget nih sama narasi di media sosial, di berita bahwa ekonomi Indonesia itu bertumbuh dan inflasi itu tertekan. Dan menurutku di sinilah muncul masalah tentang komunikasinya. Pemerintah selalu bicara tentang angka, sementara masyarakat itu fokus sama apa yang mereka lihat di kenyataan tempat mereka. Seperti ini, itu yang mereka lihat. Angka-angka dari pemerintah, mereka anggap itu cuman manipulasi doang. Kalau jurang ini nggak ada yang ngomunikasiin atau jembatanin, akhirnya lama-kelamaan masyarakat itu nggak percaya sama pemerintah, men. Bahkan bisa jadi itu jadi alat untuk menyetir suara masyarakat melalui media sosial. Pemerintah bilang inflasi terkendali, tapi di bawah itu masyarakat pada bikin meme. Hah, terkendali? Harga mie lo sekarang udah 4.000. Terkendali dari mana? Kelihatannya receh, tapi itu sebagai salah satu bentuk kritik. Kayak sekarang nih, menjelang 17 Agustus, ada polemik tentang bendera One Piece yang dimana orang yang mengibarkan bisa saja disebut sebagai makar dan ancaman pemecah bangsa. Padahal pengibaran bendera One Piece itu pasti nggak jauh lebih besar daripada bendera merah putih dan tidak di atas bendera merah putih. Toh tujuannya itu tuh sebenarnya sebagai bentuk kritik dari pemerintahan kita saat ini. Nih, ini aja salah tangkep, men. Jangan sampai itu dari omongan seorang menteri yang didengar oleh banyak orang, akhirnya ngomong seceplos-ceplosnya, wah itu makar itu, wah itu mengancam ketertiban bangsa. Padahal presidennya tidak mengucapkan seperti itu dan peraturan juga tidak dilanggar secara undang-undang. Kalau komunikasi gagal antara pemerintah sama masyarakat, masyarakat merasa bahwa pemerintah cuman asal ngomong doang. Lama-kelamaan masyarakat nggak percaya sama orang-orang di pemerintahan. Dan itu bahaya, men. Karena ekonomi itu bukan cuma tentang laporan yang dijilid, di map, dan dilaporkan ke atasan, men. Bukan cuma tentang itu. Melainkan apa yang dirasakan masyarakat. Kenapa aku fokus di komunikasi? Karena kalian tahu kan, ketika kalian buka berita politik di Indonesia, banyak kok pejabat-pejabat yang asal ngecap, bahkan sekelas menteri itu cuman kayak ngomong semau-mau dia tanpa berpikir ada efek jangka panjangnya. Terus apa yang mereka lakuin? Klarifikasi, mohon maaf. Hei, itu menteri. Masa menteri ngomong seenak-enaknya gitu tanpa memikirkan nanti keadaan masyarakatnya seperti apa, respon masyarakatnya seperti apa. Kalian menteri itu perwakilan untuk rakyat. Gimana? Makanya aku tadi fokus di komunikasi. Karena aku percaya, men, ekonomi itu bukan cuma tentang grafik naik turun di layar presentasi, melainkan ada nasi, ada tempe goreng, ada sayur di meja makan keluarga. Kalau semua itu nggak ada di meja makan keluarga, kosong, ya percuma kan? Coba sekarang aku mau tanya ke kalian. Lebih penting mana buat kalian? Angka inflasi rendah atau kalian setiap mau belanja bulanan nggak stres lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi di situ. Jangan lupa aku minta bantuan kalian untuk mengembangkan channelku dengan cara gampang aja, nggak ngurangin apapun dari kalian. Caranya tinggal subscribe dan juga like kalau kamu suka. Dan see you!